Timnas Indonesia juara Piala Dunia. Dua pemain keturunan batal perkuat Timnas Indonesia U20. Strategi dan rotasi Shin Tae-yong gagal, berujung kehilangan poin. Timnas Indonesia berhasil menjuarai FIFA World Cup 2024 kategori konsol, Kamis, 12 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Kesuksesan itu pun mendapatkan respons positif. Timnas Indonesia, yang diwakili Elga Cahya Putra, Rizky Faidan, dan Akbar Paudie, berhasil keluar sebagai juara di FIFA World Cup 2024 kategori konsol setelah mengalahkan Brasil di laga final yang digelar di SCF Arena, Riyadh, Arab Saudi. Meski kalah penguasaan bola dari Brasil, Timnas Indonesia menutup FIFA World Cup 2024 dengan kemenangan tipis 2-1, yang menjadi akhir perjalanan manis Elga Cahya Putra dan kawan-kawan. Shin Tae-yong menggunakan formasi 3-4-3 berdasarkan pre-match report yang dibagikan oleh PSSI. Shin Tae-yong mengganti Cahya Supriyadi di bawah mister gawang Timnas Indonesia menjadi Dava Fasha. Donitri Pamungkas dikembalikan ke posisi aslinya sebagai wingback kiri. Untuk pengganti Donitri menjadi bek tengah kiri, Shin Tae-yong memasang Kakang Rudianto. Lini tengah Timnas Indonesia juga berbeda. Raihan Hanan bermain sebagai starter untuk menggantikan Zanadin Faris. Sedangkan Marcelino Ferdinand didorong lebih ke depan. Di lini depan Timnas Indonesia, selain Marcelino, juga bakal diisi oleh Hoki Caraka dan Rafael Struijk. Kapten utama Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, kembali mengawali laga dari bangku cadangan. Setidaknya ada 3 pemain berbeda yang menjadi starter dalam starting 11 Timnas Indonesia di pertandingan ini. Mereka adalah Kakang Rudianto, Raihan Hanan, dan Rafael Struijk. Strategi ini rupanya tidak berjalan mulus. Terutama untuk lini pertahanan Timnas Indonesia yang kedodoran sejak awal permainan. Khususnya dalam 15 menit awal permainan yang sangat krusial bagi lini belakang Indonesia. Gawang Dava Fasha 2 kali dijebol oleh pemain Laos pada menit ke-6 dan 13. Meski Muhammad Ferrari sempat menyamakan skor di menit ke-12. Cukup mudahnya zona trio Kakang Rudianto, Kadek Arel, dan Ferrari diacak-acak pemain Laos. Mereka sangat kesulitan menghentikan laju Anousone Saipanya, Pathanap Homathep, dan Boonpachan Boonkong. Terutama posisi Kakang Rudianto yang sering kehilangan konsentrasi atau lemahnya passing kepada rekannya yang mudah dicuri lawan. Serangan balik cepat yang diperagakan anak asuh Ha Hyuk Jun di babak pertama, benar-benar membuat pertahanan Indonesia kalang kabut. Sementara lini tengah dan depan Indonesia masih kurang padu, keberadaan Rafael Struijk tidak cukup membuat tajam. Dua pemain keturunan tim Gepens dan Dion Marks terancam batal memperkuat Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Ini karena proses naturalisasi sang pemain terhambat sesuatu. Tim Gepens dan Dion Marks semula disiapkan untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia U20 2025. Kejuaraan itu akan berlangsung di Cina mulai 12 Februari mendatang. Nah, aturan AFC mengharuskan setiap tim mendaftarkan pemain maksimal sebulan jelang kejuaraan. Hal ini yang membuat PSSI pesimis proses naturalisasi keduanya rampung tepat waktu. Bukan tanpa alasan DPR RI yang menjadi salah satu langkah proses naturalisasi sedang reses sampai 20 Januari. Sedangkan pendaftaran harus sebelum itu. Meski batal nantinya batal membela Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025, proses naturalisasi kedua tetap dilanjutkan. Dion Marks dan tim Gepens akan disiapkan buat kejuaraan lain. Lanjut dong, proses naturalisasi. Kami tidak hanya mengejar itu, Piala Asia U20 2025. Kami butuh habis ini, kan ada Piala Asia U23, bisa aja mereka masuk di U23. Ada SEA Games, bisa aja mereka masuk SEA Games, ucap Arya Sinulinga. Di Piala Asia U20 2025, Timnas Indonesia berada di grup C lawan-lawan Garuda Nusantara cukup berat yaitu Iran, Uzbekistan, dan Yaman.